Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di pelajaran PAI, yaitu dan budi pekerti pendidikan agama Islam. Semoga hari ini kita sehat-sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada hari ini juga Bapak senang bertemu kalian di pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah, pada zaman Bani Umayyah ini ada dua tempat, yaitu Daulah Bani Umayyah di Damaskus, yang satu. Yang kedua, Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kedua, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Kita akan bahas satu, ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Yang kedua, pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, para ilmuwan di masa Bani Umayyah. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak membahas materi ini, mungkin Bapak akan sampaikan dulu kompetensi dasarnya. Satu, meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Yang kedua, menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmu pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah. Yang keempat, menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah. Kita akan bahas Daulah Bani Umayyah di Damaskus, yaitu tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah Ibnu Abi Sufyan. Beliau berasal dari suku Quraisy, yaitu keturunan dari Bani Umayyah yang merupakan khalifah yang pertama dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 89 tahun setelah Muawiyah diangkat menjadi khalifah. Anak-anakku sekalian, dia mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi monarki, atau kerajaan, sekaligus memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus, Suriah, yaitu tempat dia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Anak-anakku sekalian, Muawiyah lahir itu 4 tahun menjelang Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah Islamnya di Mekah. Muawiyah beriman dalam usia muda dan ikut hijrah bersama Nabi, yaitu ke Yasrib atau ke Madinah, Dan beliau termasuk salah satu seorang pencatat wahyu dan turut terlibat dalam peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa dinasti Umayyah ini, perluasan daerah Islam ini sangat luas sekali, sampai dengan ke timur dan barat. Begitu juga dengan daerah selatan yang merupakan tambahan dari
daerah Islam di zaman Khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Hijaz, Syriah, Irak, Persia, dan Mesir. Yang kedua, anak-anakku sekalian, kita bahas Daulah Umayyah di Andalusia. Ya. Yaitu pada tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Daulah Bani Umayyah di Andalusia ini didirikan pada tahun 173 Hijriah oleh orang Quraisy yang bernama itu Abdurrahman bin Muawiyah, bin Hasham bin Abdullah, Malik bin Marwan, atau lebih dikenal lagi namanya adalah Abdullah Rahman ad-Dakhil. Lalu sejarah menyebutkan daulah ini dengan Daulah Bani Umayyah II. Ya. Karena apa? Karena berdiri setelah runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus, para khalifah Bani Umayyah ini yang memerintahkan di Andalusia atau di Spanyol, ini ada 16 orang. Siapa di 16 orang itu? Pertama, Abdurrahman ad-Dakhil atau Abdurrahman 1 tahun 756 sampai 788 Masehi. 1. Yang kedua, Hisham bin Abdurrahman. Hisham bin Abdurrahman atau Hisham 1 tahun 788 sampai 796 Masehi. Yang ketiga, Al-Hakam bin Hisham. Jadi Al-Hakam bin Hisham itu atau Al-Hakam bin Hisham 1 yaitu tahun 796 sampai 822 Masehi. Yang keempat, Abdurrahman al-Ausat, ya, atau Abdurrahman II tahun 822 sampai 852 Masehi. Yang kelima, Muhammad bin Abdurrahman, yaitu Muhammad ke-1 tahun 852 sampai 886 Masehi. Nah, itu anak-anak sekalian, itu adalah orang-orang yang memerintahkan di Andalusia pada Raja Daulah Umayyah II. Ini sangat cinta dan perhatian terhadap ilmu pengetahuan, ya. Jadi pengetahuannya yaitu pada masa pemerintahan Muhammad bin Abdurrahman al-Ausat itu pada tahun 273 Hijriah, sejarawan mulai memperhatikan perpustakaan. Ya, di mana? Di Andalusia. Perpustakaan yang paling terkenal sekali adalah perpustakaan Cordoba. Anak-anakku sekalian, kita bahas satu ilmu pengetahuan yang berkembang di pada masa Bani Umayyah, satu ilmu syariah, ya, yaitu ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir Al-Quran, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu lisannya, yaitu ilmu mempelajari untuk memastikan bacaan-bacaan Al-Quran dan menafsirkan dan memahaminya Al-Quran. Yang ketiga, yaitu ilmu tarikh, yaitu sejarah. Ya, sejarah ini meliputi tarikh kaum muslimin dan segala perjuangannya atau riwayat hidup para pemimpin, ya, serta tarikh umum, yaitu tarikh bangsa-bangsa lain. Ya. Yang keempat, ilmu qiraah, yaitu ilmu membahas tentang cara membaca Al-Quran. Ya. Yang kelima ilmu hadis. Ya. Jadi ilmu nahwu, ilmu bumi atau
geografia, ya. Dan ilmu itu disalin ke bahasa asing, ya. Gitu. Anak-anakku sekalian, pusat kajian ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah yaitu di mana? Yaitu satu di Damaskus, kedua di Kufah, ketiga di Mekah dan Madinah, keempat di Mesir, yang kelima di Cordoba, ya. Yang keenam Granada dan kota lainnya seperti Basrah dan Kufah, gitu ya. Atau sekarang Irak, ya. Damsyik Palestina, atau Syam, gitu ya. Paspat, yaitu di Mesir. Baik anak-anakku sekalian, yang kedua kita bahas metode pendidikan pada masa Bani Umayyah. Ini metode pendidikannya di masa Bani Umayyah itu harus seperti apa? Satu, kutab, ya. Kita akan bahas kutab. Yaitu kutab itu atau martab, ya. Ini berasal dari kata dasar kataba yang berarti penulis, gitu. Yang berarti penulis atau juga tempat menulis, ya. Itu kutab. Yang kedua, masjid, ya. Pada masa dinasti Umayyah, masjid ini merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat atas setelah kutab, gitu. Jadi pelajaran yang diajarkan yaitu meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih, ya. Yang ketiga adalah masjid sastra. Itu masjid sastra itu merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah, dilengkapi dengan hiasan-hiasan yang indah sekali, ya. Terus yang kedua, majelis sastra ini hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan para ulama-ulama terkemuka, gitu ya. Yang keempat, pendidikan istana, ya, pendidikan istana. Jadi pendidikan istana ini diselenggarakan khusus bagi anak-anak khalifah, ya, dan para pejabat pemerintah. Baik anak-anakku sekalian, sekarang ketiga kita akan bahas para ilmuwan pada masa Bani Umayyah, ya. Ulama yang menjadikan pendidikan sekaligus sebagai ilmuwan masa-masa itu, ya. Satu di bidang seni bahasa dan sastra, Imam Sibawayhi, ya, atau disebut juga Sibawayh, ya. Nama lengkapnya adalah Amr bin Usman bin Kutbar, ya. Beliau lahir di daerah Baida, ya, yaitu sebuah desa di negeri Persia, ya. Yang kedua anak-anakku sekalian, di bidang ilmu sejarah, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, ini salah satu bukunya berjudul Al-Tarikh, ya. Dia meninggal pada tahun 852 Masehi, ya. Yang ketiga, bidang ilmu tafsir, ya. Bidang ilmu tafsir, tokoh-tokoh yang bergerak dalam ilmu tafsir ini, satu, Mujahid, dua, Atak bin Abu Rahab, ketiga, Ikrimah, keempat itu Qatadah, kelima Sa'id bin Jubair, yang kelima yaitu di bidang ilmu fikih, ya, di bidang ilmu fikih. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Hanifi, gitu. Ini lahir di negara Irak, ya, pada tahun Hanifah ini atau suci dan lurus, gitu ya. Karena apa? Karena keunggulannya. Karena keunggulannya dalam beribadah sejak masa kecilnya ini, serta akhlaknya juga paling mulia,
Yang keenam, anak-anakku sekalian, di bidang ilmu filsafat. Ya. Abu Bakar Muhammad bin al-Syaikh, ya, atau Ibnu Bajjah, ya, di dunia barat terkenal sebagai Apen Pamce, ya. Apen Pamce itu dia berasal dari keluarga Al-Tujibi, ya, berasal dari Al-Tujibi. Ilmu Bajjah dikenal sebagai seorang astronot, ya. Astronot, seorang musisi, seorang dokter, gitu ya, fisikawan atau fisiolog, gitu ya, pujangga, terus lagi filsuf dan ahli logika serta matematika. Ini sang ilmuwan ini lahir di Spanyol tahun 1082 Masehi. Yang ketujuh, anak-anakku sekalian, di bidang ilmu musik dan kesenian, ya. Ilmu musik dan kesenian. Satu, Hasan bin Nafi, yaitu dijuluki Jiryab. Beliau adalah seorang penyair musik, ya, penyanyi, terus ahli kimia juga, ahli kecantikan, ahli desainer gitu ya, terus astronomi juga, terus ahli botani dan ahli geografi juga. Ini Hasan bin Nafi itu, wah, luar biasa, ya. Ini keterangan yang pertama dicapainya adalah di Baghdad, ya. Jadi Irak, tempat kelahirannya sebagai pemain dan siswa dari musisi besar. Dia juga dikenal sebagai pengubah lagu. Yang kedelapan di bidang ilmu kimia. Di antaranya ahli kimia adalah Abu al-Qasim Abbas ibnu Firnas yang mengembangkan ilmu murni dan kimia terapan, ya. Ilmu kimia murni maupun ilmu kimia terapan ini adalah dasar bagi ilmu-ilmu farmasi yang berkaitan erat dengan ilmu kedokteran, ya. Yang kesembilan, mungkin anak-anakku sekalian, ilmu kedokteran. Di antaranya ahli kedokteran itu adalah Al-Jawharawi, yaitu dikenal sebagai ahli bedah. Ahli bedah. Ini penulis ilmu penyakit telinga, ya. Ilmu telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit, gitu ya. Dan karyanya berjudul At-Tasib Liman Azara dan Al-Tarib. Ini pada abad ke-12 setelah diterjemahkannya oleh Grand of Cremona dan dicetak ulang di Genoa tahun 1497 Masehi. Anak-anakku sekalian, kalian telah membahas daulah Bani Umayyah. Bapak dicukupkan sampai sekian dulu. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi di pelajaran yang sama, ya. Kita sampai di sini karena kalau sejarah itu harus banyak baca, banyak memperhatikan, ya. Tadi yang disampaikan mungkin kurang tercerna, nanti ada di modul, ya, di modul gitu. Sebab itu orang-orangnya, cara mengucapkan nama-namanya agak sangat banyak. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.